Itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan, sebenarnya bagaimana mekanisme yang seharusnya dilakukan. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Bang Yudi Purnomo Harahap yang merupakan mantan penyidik KPK. Selamat malam Bang Yudi. Malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir sekali lagi ya, masih membahas mengenai topik yang sama begitu ya Bang? Harus terus bersuara. Harus terus mengawal tentunya ya. Betul. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami sudah ada Pak Pujiono yang merupakan Ketua Komisi Kejaksaan Agung. Selamat malam Pak Puji, sudah tersambung? Selamat malam Tiara, selamat malam Bang Yudi. Baik. Malam Pak Puji. Saya izin ke Pak Puji terlebih dahulu, Bang Yudi. Pak Puji ini kan sudah mulai memanggil sejumlah vendor ya yang kemudian ini diduga terlibat. Nah, temuan dari penyidik sejauh ini seperti apa dan juga dugaan sementara berkaitan dengan vendor-vendor ini apa yang bisa diceritakan oleh pihak Kejagung begitu, Pak Puji? Iya, kan total ada 28 saksi ya. Jadi ada 22 saksi yang terkait dengan artinya ada tim teknis segala macam itu. Terus ada 6 vendor, jadi total ada 28 yang dipanggil. Nah, dari 28 itu ya kalau yang ditanya ke vendor terkait bagaimana cara pengadaan barang dan jasanya. Kalau pengadaan barang jasanya kan pakai e-katalog. E-katalog itu kan memang sudah ada regulasinya ya. Nah, di peraturan LKPP itu nomor 9 tahun 2021. Ya memang tidak ada tender, jadi kayak marketplace saja, marketplace. Tetapi yang di titik tekan yang dicari oleh penyidik itu adalah kenapa kemudian spesifikasi dan segala macam itu seolah sudah bertemu di katalog ini seperti sudah janjian gitu loh. Itu arahnya gitu, arahnya demikian. Nah, kita juga menunggu kabar perkembangannya karena kan tentu dari vendor dan segala macam. Artinya kan dari vendor itu kan ya kayak marketplace ya. Ini penyedia barangnya, terus kemudian yang penggunanya adalah dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika itu. Nah, terus kemudian dicari di marketplace itu ini ada. Nah, kemudian barang itu ada di 6 vendor, kira-kira begitulah. Nah, 6 vendor itu ada kemudian negosiasi segala macam ketemu gitu. Nah, cuman kan yang jadi pertanyaannya kenapa kemudian kan seolah-olah memang sudah kayak ada janjian dalam tanda kutip gitu loh antara penyedia barang dengan pengguna barangnya. Ada dugaan atau penyidik mencium adanya permufakatan jahat itu Pak Puji? Ya, dugaan dari penyidik begitu. Jadi dugaan dari penyidik ini memang sudah kayak ada direncanakan bahwa antara pengguna dan khususnya penyedia barang itu sudah merencanakan bahwa harus menggunakan spesifikasi yang demikian gitu. Oke, nah seharusnya. Kita nanti juga akan menunggu hasil dari tentu proses penyidikannya. Ya. Nah, seharusnya apa dan seperti apa sebenarnya mekanisme yang berjalan semestinya begitu ya dengan adanya pendalaman begitu dari pihak-pihak vendor dan juga mungkin staf khusus dari Ex-Mendikbudristek pada saat itu, Pak Puji? Kalau proses LKPP katalognya kan memang sudah memang sewajarnya demikian ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa kemudian dari proses e-katalog itu kemudian muncul spesifikasi yang memang kalau tadinya kan harusnya spesifikasinya kan operating systemnya kan Windows, tapi kan kemudian operating systemnya kan yang Google Chrome, inilah yang kemudian muncul. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan kok kemudian munculnya Google Chrome gitu, Google Chrome. Nah, mungkin yang perlu didalami oleh penyidik adalah sejak kapan sih vendor-vendor ini menyediakan di e-katalog dia menyediakan barangnya di e-katalog ini kaitannya dengan kong kali kong ini sebenarnya dimulai sejak kapan? Kalau dugaannya kan memang sejak 2019 hingga 2022. Nah, terus juga sudah ada uji coba tahun 2018, tahun 2019. Apakah sebelumnya sudah ada atau tidak? Nah, baik, saya minta pandangan dari Bang Yudi ya. Bang Yudi tadi sudah disebutkan bahwa memang ini melalui proses e-katalog, tidak melalui proses lelang begitu ya. Tapi kalau mungkin dari Bang Yudi selaku mantan penyidik sendiri, bagaimana sih mencium adanya permufakatan jahat di balik ini semua? Sebenarnya? Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Puji ya, bahwa kok seperti kebetulan ya ketika di katalog sama persis spesifikasinya. Artinya ya mau tidak mau, suka tidak suka, harusnya memilih itu. Tapi kan kita harus juga melihat lebih dalam, Mbak. Saya sepakat juga dengan Pak Puji ya, bahwa
ini harus dilihat dari bahkan sebelum adanya uji petik di tahun 2018. Betul. Pengalaman saya ketika menangani kasus iktp, bagaimana proses pengadaan itu sebelumnya ya itu sudah diatur. Ada orang yang mengatur untuk memanggil vendor, memanggil calon pemenang, kemudian dikumpulkan, ya dipastikan bahwa mereka akan menang. Bahkan dibuat ya perusahaan-perusahaan boneka untuk ikut lelang. Nah, itu yang pertama, Mbak. Jadi kalau saya melihat ya dalam kasus ini ada beberapa hal yang menarik ya. Pertama, tentu harus telusuri mengapa sampai ada uji petik terhadap 1000 Chromebook. Siapa yang kemudian menginisiasi itu? Ini telusuri. Sehingga ketika ini gagal kan harusnya sudah selesai ya. Ada yang dikatakan tidak efisien, artinya gagal ya. Artinya kok dipaksakan? Padahal sudah ada untuk memakai Windows. Ya, kemudian izin Bang Yudi, tapi kemarin kalau kita mendengar konferensi pers bersama-sama dari Pak Nadiem begitu ya, ini kan menyebutkan bahwa uji petik tersebut yang kemudian hasilnya tidak efisien, ini berbeda dengan kemudian apa yang diberikan laptop Chromebook itu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Iya. Ini bagaimana? Ini menurut saya kan ini sama lah. Ya kan makanya kenapa ada hasil teknis gitu ya. Ya itu kan tanggapan dari Pak Nadiem sah-sah aja gitu kan. Tapi kalau dilihat dari konferensi persnya kejaksaan sudah jelas kok pemufakatan jahat. Jadi yang dilihat itu adalah di hulunya dulu, belum sampai ke hilir. Dari hulunya ini sudah kelihatan ya bagaimana ya harusnya ini tidak digunakan menjadi digunakan. Siapa saja yang terlibat? Bayangkan sampai 3 staf sus. Nah, kemudian yang paling menarik bagi saya adalah ketika para vendor ini yang sudah dipanggil, sebenarnya yang harus ditelusuri adalah kemana aliran uang. Karena kan dari pemerintah ketika membeli ya 9,9 triliun itu ke para vendor ini, itu pasti akan dibayarkan ya ke rekening mereka. Nah, dari rekening mereka, ini ke siapa lagi dibayarkan, itu harus ditelusuri. Dalam pengalaman iktp misalnya, itu bagaimana uang dari pemerintah dibayarkan kepada para vendor ya yang memenangkan lelang, itu ternyata uang itu mengalir sampai jauh. Ya, ada yang ke luar negeri, ada yang di dalam negeri, ada yang melalui mekanisme money changer, kemudian atau sistem hawala lah kalau pencucian uang dan sebagainya. Ini menurut saya yang sangat menarik karena kalau dari perbuatan sudah jelas ya. Tadi ada pemufakatan jahat. Kemudian yang kedua, adanya skenario supaya yang dipilih adalah Chromebook. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah aliran uangnya, Mbak. Kalau aliran uang ini ketemu, maka setidaknya kita bisa menyelamatkan ya aset-aset yang dikorupsi sehingga kerugian keuangan negara bisa dipulihkan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau Anda melihat ini kan sudah menggunakan e-katalog begitu ya. Jadi sampai akhirnya ada dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah. Ini memang karena sistemnya yang lemah atau memang dalam tanda kutip ada aktor yang bermain di sini? Mbak Tiara, kalau kita bicara mengenai e-katalog, ya itu sudah benar lah. Tapi kan saya bilang itu proses hilirnya. Tidak mungkin mereka mau mengada-ngada di e-katalog karena kan sistem bisa diaudit ya. Ada historikalnya ya terkait dengan sistemnya. Tapi tadi sebelum sampai ke e-katalog mereka harus memastikan ya siapa nanti yang akan menang di e-katalog sehingga tidak bisa memilih yang lainnya. Jadi saya pikir skenario ini adalah modus yang selalu dilakukan gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah bahwa ini kan lintas menteri ya. Betul. Ya, ada yang di uji petik itu menteri yang sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dan akhirnya jadi dengan sistem yang barang yang sama. Ini kan menarik. Saya melihat ya tentu harus telusuri ya. Ya, sebenarnya siapakah pemilik anggaran ini? Karena kita tahu kan mafia anggaran masih banyak ya kan di pemerintahan. Nah, kalau bicara kasus-kasus yang sering kita tangani waktu saya di KPK, itu bagaimana ternyata para pemilik anggaran ini adalah orang yang kuat. Dan mereka pun juga bukanlah orang-orang yang terlibat langsung di dalam misalnya orang Kemendiknas tapi mereka adalah orang-orang yang di tempat lain tetapi mereka tidak ada di dalam institusi tersebut. Iya, tapi mereka punya pengaruh. Ini yang disebut dengan trading influence. Sehingga dengan pengaruh tersebut mereka bisa memilih siapa yang menang, kemudian anggaran dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau misalnya vendor sudah dipanggil, maka bukan lagi kita fokus kepada perbuatan-perbuatan dari para vendor ini ya, tapi fokus kepada di mana aliran dana mereka mengalir. Kan nanti bisa diaudit, Mbak. Ya, misalnya ada 1 triliun ke perusahaan A.
nanti 1 triliun itu buat beli laptopnya berapa, harga pokoknya berapa, dan mengalir ke siapa aja itu nanti bisa ketahuan. Seperti itu, Mbak. Baik, tanggapan Anda Pak Puji? Iya, jadi e-katalog itu sebenarnya kan sistem yang memang sudah dibuat untuk kemudian menjamin transparansi, terus kemudian menjamin ya good corporate governance lah. Tetapi dalam banyak case kan kemudian e-katalog itu seolah kemudian menjadi legalisasi ya, jadi stempel bahwa proses yang sebelumnya itu dianggap jahat, dianggap buruk, itu seolah-olah dicuci menjadi bersih dengan e-katalog, ditempel, dilegalkan dengan e-katalog. Padahal e-katalog itu tadi proses hilir saja. Proses hilir yang kemudian perlu diperhatikan adalah proses sebelum e-katalog itu terjadi. Ini sebenarnya seperti apa? Nah, kalau proses yang sebelumnya terjadi jahat, ya kan tidak bisa kemudian bahasanya itu adalah fruit from the poison tree kan. Jadi tidak bisa kemudian buah segar itu lahir dari kemudian pohon yang beracun. Nah, meskipun itu kelihatan segar saja, tetapi ya tetap harus proses awalnya itu tetap harus kemudian juga bersih gitu. Terus yang kedua, ya benar bahwa kemudian yang harus kemudian ditelusuri oleh para penyidik adalah 9,9 triliun itu kan bukan angka yang kecil ya. Nah, itu angka yang besar lah. Nah, itu airnya mengalir kemana saja, uangnya itu mengalir kemana saja, dan itu bisa mengalir jauh kemana-mana lah. Follow the money ini penting untuk kemudian mengecek lah siapa keterlibatan, beneficiary ownernya siapa, segala macam. Meskipun sekarang trennya juga bisa kemudian disamarkan, tetapi dengan kecanggihan yang dimiliki oleh PPATK dan teman-teman penyidik, saya pikir bisa kemudian melacak kok sebenarnya beneficiary owner dari bisnis ini siapa ini. Oke, baik. Kalau kita bicara secara keseluruhan, kalau mulai dari vendor yang saat ini sudah mulai diperiksa, kemudian juga pihak-pihak yang berada di dalam kementerian sendiri, termasuk tadi Bang Yudi sudah menyinggung begitu ya, mungkin ada pihak lain yang terlibat dalam kasus-kasus serupa seperti ini begitu. Siapa yang sebenarnya yang paling diuntungkan dengan adanya pengadaan laptop hingga nominalnya ini cukup fantastis, 9,9 triliun rupiah. Itu yang akan saya tanyakan nanti ke Bang Yudi dan juga Pak Puji, tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan kembali ke Pak Pujono. Pak Pujono, kalau saat ini kan seluruhnya sudah diperiksa ya, upaya sudah udah akan dipanggil begitu, baik itu dari vendor, kemudian juga dari mantan staf sus ini, sekalipun ada beberapa yang tidak kooperatif. Tapi kalau dari Kejagung sendiri melihat, apakah ada indikasi ini aliran dana yang kemudian ini nantinya akan ditelusuri ini berasal dari oknum tertentu yang berasal dari luar Kemendikbud? Pak Puji? Masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti dalam pemeriksaan aliran dana ini kemana saja, dan kalau kemudian dari aliran dana ini bisa kemudian bisa dilacak kemana-mana, tentu hasil pengembangan follow the money itu yang beneficiary owner-nya, baik itu layering 1, 2, 3, pasti akan kemudian dipanggil untuk menambah saksi dalam proses penyidikan. Oke, baik. Saya ke Bang Yudi. Bang Yudi, kalau tadi ya pertanyaan saya yang menggantung ini, apa dan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan adanya pengadaan laptop ini sebenarnya dari keseluruhan? Ya, tentu adalah orang yang mempunyai pengaruh yang kuat ya, sehingga dia bisa lintas menteri, ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia bisa mempunyai pengaruh sehingga ya ada perubahan spek, ya. Bayangkan, ini kan sebenarnya saya lihat perbuatannya kan sangat kasar ya. Sudah ada tim teknis itu Mbak ya, kalau dalam pengadaan merjasa itu udah ahli-ahli Mbak. Bisa jadi ada profesor, ada doktor dengan pengalaman dalam dan luar negeri ya terkait dengan IT gitu ya. Kok bisa-bisanya diubah? Siapa yang lebih hebat dari ahli-ahli ini, kan begitu? Ya, dari sistem Windows menjadi sistem Chromebook gitu. Artinya tapi ini kan baru bisa dibongkar ketika saksi-saksi berani berbicara, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika aliran-aliran uang itu sudah ditemukan, ya saya sepakat bahwa jangan-jangan ini adalah perusahaan-perusahaan boneka, ya kan? Siapa sebenarnya, atau perusahaan bendera, ya kan? Siapa sebenarnya tadi pemilik sesungguhnya, beneficiary owner yang namanya tidak ada di akta, seperti itu. Nah, kembali lagi Mbak terkait dengan kasus ini, maka tentu kita berharap ya bahwa kejaksaan bisa menelusuri secara detail ya, dan yang paling penting adalah ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hari Siregar ya terkait dengan
kasus ini saya lihat memang fokusnya ini adalah di staf sus. Artinya ya kalau saya tidak salah duga PPK, kemudian panitia pengadaan barang dan jasa, kemudian juga panitia penerima barang dan sebagainya. Artinya jangan-jangan sebenarnya mereka sudah berbicara yang benar. Ya, artinya saya tentu sangat senang kalau ini terjadi karena mereka lah yang paling paham bagaimana suasana kebatinan saat itu ketika ada tekanan-tekanan kepada mereka. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, ya tentu kan kita tahu ketika ada dari atas yang menekan, taruhannya kalau di birokrasi kan dimutasi, dipindahkan, dinonjobkan. Jarang berani Mbak melakukan perlawanan. Nah sekarang saya pikir jangan-jangan mereka sudah bersuara menjadi whistleblower, ya, sehingga kemudian bisa didapatkan. Ternyata ada 3 staf sus, ya, yang kemudian tadi dipanggil jadi saksi, rumahnya digeledah, ya kan. Sementara kalau yang lain kan kita tidak melihat nih. Padahal kalau dalam proses pengadaan barang dan jasa harusnya bertanggung jawab kan itu panitia pengadaan, panitia penerima barang, ya termasuk PPK. Ya jadi saya berharap bahwa pasca ini ya dalam waktu yang tidak lama ya ada penetapan tersangka dari kejaksaan sehingga kita makin bisa melihat secara helikopter view, oh kasusnya ini seperti ini loh, siapa yang bermain, bagaimana cara mainnya, dan siapa saja yang menikmati. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya merasa melihat ya kerugian keuangan negaranya ini jangan-jangan bisa total loss. Karena apa? Karena saya tadi yang difokuskan adalah dari awal, dari hulunya. Ya ketika hulunya sudah tidak benar, maka mau nanti laptop itu digunakan, mau nanti laptop itu ternyata ada harga pokok penjualannya, itu nggak dihitung. Tapi karena dilakukan dengan cara tidak benar, maka hasilnya itu dianggap tidak benar sama sekali. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bang Yudi dan juga Pak Puji, ini kita melihat dulu ya, beberapa waktu lalu mantan Mendikbudristek ini sudah melakukan konferensi pers yang juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya, begitu kami akan hadirkan untuk Anda pemirsa. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Baik, silakan ditanggapi Bang Yudi bahwa memang dari tadi ya mantan Mendikbudristek menyebutkan bahwa seperti yang disoroti oleh masyarakat ini kok di daerah 3T itu kan pakai internet gitu kan, kenapa harus Chromebook? Ternyata awalnya ini tidak ditargetkan untuk daerah 3T dan juga tadi kita sama-sama dengar ya bahwa dari Nadiem sendiri sangat siap begitu nampaknya untuk kemudian ini ditelusuri lebih lanjut oleh pihak Kejagung. Anda melihatnya seperti apa? Ya menurut saya kan tidak jadi masalah ya apapun yang disampaikan oleh Pak Nadiem, tapi kan yang disampaikan itu kan di media bukan di berita acara pemeriksaan. Dan saya sepakat juga dengan Pak Harli Siregar ya, Kapus Penkum Kejaksaan, bahwa buat apa banyak cakap gitu kan, adu debat di media gitu kan antara penegak hukum dengan saksinya gitu. Jadi saya sampaikan lagi bahwa kan itu kan menurut persepsinya Pak Nadiem. Kan kita tidak tahu mengapa sampai kemudian kejaksaan ya bisa menaikkan statusnya ke penyidikan. Ya, karena kan tentu melalui proses penyelidikan dong. Dan ada fakta baru yang kemudian ada fakta-fakta dan sebenarnya sudah sangat disampaikan secara jelas loh oleh Pak Harli Siregar gitu kan. Jadi ya tapi saya pikir ya mungkin sah-sah saja ya beliau kemudian melakukan kompres, bahkan ada penasihat hukumnya gitu ya, walaupun masih saksi menurut saya gitu kan. Belum membutuhkan kuasa hukum menurut Anda? Belum membutuhkan kuasa hukum gitu kan, karena hanya tersangka gitu kan. Tapi ya kembali lagi bahwa asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan. Namun sekali lagi memang kita hormati ya kejaksaan yang saya pikir sudah sangat bagus ya. Karena memang mulai dari 28 saksi tersebut termasuk vendor ini kan bagi saya sudah cepat gitu ya. Artinya tentu sekali lagi bahwa kita berharap minimal sudah ada tersangkanya. Walaupun memang bukan orang top ya dalam
level manajerial, tapi setidaknya ini akan bisa membuka lagi tadi kotak Pandora menuju tersangka-tersangka berikutnya. Begitu Mbak Tiara. Saya minta tanggapan ke Pak Puji. Pak Puji, apa catatan dari Kejagung berkaitan dengan mungkin sejumlah keterangan ya yang diberikan oleh Nadiem Makarim melalui konferensi pers tadi? TV One kan pernah juga wawancara ya kepada sekolah-sekolah, kepada guru-guru tentang penggunaan Chromebook itu. Dan hasil wawancara itu saya ingat betul kan sepertinya juga menunjukkan bahwa hasil Chromebook itu tidak efektif karena problemnya juga internet. Berarti kan memang apa yang disampaikan Pak Nadiem dengan fakta di lapangan kan berbeda. Tapi ini kan bagian dari diskusi di publik, yaitu sah-sah saja Pak Nadiem menyampaikan itu, dan kita berharap juga kejaksaan segera saja cepat untuk kemudian memproses proses pemeriksaan ini, apalagi kan statusnya kan belum semua kooperatif. Dan kalau kita lihat kan ada juga konsultan, kan Stafsus punya konsultan kan juga keren sekali itu. Ya, nah itu kan kemudian juga bisa dimintai keterangan lebih detail lagi sebenarnya arah dulu kok sampai Stafsus punya konsultan, fungsi konsultan ini seperti apa dan segala macam ini. Mungkin ya terkait dengan penggunaan Chromebook ini bisa kemudian dikembangkan kasus ini. Oke, baik Pak Puji, terakhir ini siapa saksi dan juga bukti yang nantinya akan juga didalami oleh pihak Kejagung? Kalau tadi kan Bang Yudi melihat ini harusnya dalam waktu dekat sudah ada tersangka sekalipun tidak di level manajerial begitu ya. Ini seperti apa nantinya? Kita bersyukur ya, kemarin kan salah satu saksi F itu sudah datang dan menyampaikan hal, dan dia mau menyampaikan secara terbuka, dan hasil itu kan kemudian bisa kemudian membuka kemana-mana, cuman kan masih ada yang belum kooperatif. Nah, kita berharap seluruh saksi-saksi kunci utamanya itu bisa kemudian dipanggil. Kalau kemudian dia tidak kooperatif, jaksa kemudian bisa menggunakan upaya paksa untuk kemudian melakukan pemanggilan ini agar proses penyidikan ini bisa berjalan lebih cepat, dan harapan publik kasus ini bisa segera terang benderang, ya entah sampai ke atas atau tidak, yang penting proses penyidikan ini segera membuahkan hasil. Oke, baik. Mbak Yudi, ini akan bermuara kemana ya kasus ini? Kalau tadi Anda sempat bercerita begitu ya sebelum kita wawancara, ini nampaknya sama sekali seperti IKTP. Berarti nanti aktornya akan benar-benar bisa ditangkapkah atau bagaimana? Ya, tergantung dari hasil penyidikan, dan seperti tadi saya katakan bahwa ini kan proses awal dari penyidikan babat alas Mbak Tiara ya. Artinya tentu berdasarkan keterangan-keterangan saksi. Memang kasus korupsi yang melibatkan orang-orang yang mempunyai level tinggi ya, entah itu menteri, kepala lembaga dan sebagainya, lebih banyak keterangannya adalah keterangan saksi. Ya, dibandingkan dengan tulisan, dokumen dan sebagainya. Oleh karena itu kita berharap, tadi saya katakan bahwa teman-teman kita yang waktu itu terlibat dalam proses pengadaan ini itu mau menjadi whistleblower dan mau berbicara yang sejujur-jujurnya tentang apa sih yang terjadi saat itu, mengapa mereka menyerah sehingga mau untuk mengubah spek, sehingga mau melaksanakan pengadaan ini, sehingga mau yang kemudian akhirnya dibelilah Chromebook tersebut. Dan tentu mereka pasti paham, entah siapa tahu ada komunikasi mereka ya dengan Stafsus misalnya. Karena tadi saya katakan Stafsus itu walaupun kemarin kan yang hadir mengatakan tidak punya wewenang dan sebagainya, tetapi ingat bahwa Stafsus itu adalah orangnya menteri. Maka tadi saya katakan ini bukan 1 atau 2 Stafsus yang terlibat, tapi 3 gitu kan. Ini sudah sangat-sangat kuat gitu. Biasanya Stafsus itu ada 5, ya kan. Jadi kembali lagi Mbak, bahwa proses penetapan tersangka di awal inilah yang akan menentukan di mana ujungnya. Seperti itu. Proses penetapan tersangka yang akan menentukan bagaimana ujungnya begitu ya dari kasus ini. Tentu kita akan kawal sama-sama ya Bang Yudi dan juga Pak Puji. Tentu kita juga percayakan sepenuhnya kepada penyidik kita. Terima kasih Bang Yudi telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, dan juga Pak Puji, semuanya sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.